Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Tri Agustin dengan NIM 2305090005 akan membahas cara menerapkan algoritma K-means clustering menggunakan bahasa pemrograman Python. Saya akan memakai dataset dari Badan Pusat Statistika yang berjudul Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi tahun 2023. Tujuannya adalah untuk mengkelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekarang kita buka Google Colab. Pertama, kita upload file CSV dari BPS yang berisi data tingkat penyelesaian pendidikan per provinsi. Kemudian kita lakukan pembersihan data. Di sini baris yang kosong atau berisi tanda strip akan dihapus supaya tidak mengganggu proses clustering. Setelah itu, data dinormalisasi menggunakan min-max scaling sehingga semua nilai berada dalam rentang antara 0 sampai 1. Ini penting supaya skala data SD, SMP, dan SMA seimbang dan tidak berat sebelah. Berikutnya kita masuk ke bagian proses K-means. Di dalam fungsi K-means, setiap data akan dihitung jaraknya dengan tiap sentroid menggunakan rumus Euclidean. Kemudian data akan dikelompokkan ke sentroid terdekat. Setelah semua data masuk klaster masing-masing, kita hitung rata-rata titik dalam setiap klaster untuk memperbarui posisi sentroid. Proses ini terus berulang sampai pergeseran sentroid sangat kecil dan tidak berubah sama sekali. Kalau sudah stabil, berarti model K-means kita sudah convergent. Setelah proses selesai, kita tampilkan hasil visualisasinya. Di sini setiap warna menunjukkan kelompok klaster yang berbeda. Titik berwarna adalah provinsi dan titik X hitam adalah posisi sentroid. Garis putus-putus yang menghubungkan tanda X dari satu iterasi ke iterasi berikutnya menunjukkan arah perpindahan sentroid. Jadi visualisasi ini kita bisa melihat bagaimana sentroid bergerak dari posisi awal sampai akhirnya stabil. Nah, sekarang kita bisa lihat hasil visualisasi proses K-means pada grafik ini. Di iterasi 1, posisi sentroid atau tanda silang hitam masih berpencar dan belum tepat berada di tengah kelompok datanya. Titik-titik berwarna juga masih terlihat campur karena pembagian klaster belum stabil. Iterasi 2 dan 3, sentroid mulai bergeser mendekati kumpulan data yang paling mirip. Terlihat ada perpindahan kecil dari posisi awal menuju arah titik-titik dengan warna yang sama. Pada iterasi keempat dan 5, posisi sentroid semakin mendekati rata-rata titik dalam masing-masing klaster. Warna-warna mulai membentuk pola yang lebih jelas, merah di tengah, biru di kanan atas, dan hijau di bagian bawah. Hingga akhirnya di iterasi ke-6, semua sentroid sudah berhenti bergerak. Artinya proses K-means sudah convergent atau stabil. Tidak ada lagi proses pergeseran posisi pusat klaster. Dari hasil ini bisa kita lihat bahwa proses K-means berhasil membentuk 3 kelompok provinsi berdasarkan tingkat penyelesaian pendidikan dari yang tinggi, sedang hingga rendah. Demikian penjelasan saya tentang algoritma clustering kategorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan saya tentang cara menerapkan algoritma K-means clustering menggunakan bahasa pemrograman Python. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.